Keren. Ini vibes-nya kayak di Sumatera nih teman-teman ya, atau di Baru gitu ya. Oke, di stasiunnya teman-teman. Di terminal air Cipucung, Pasir Gelis teman-teman. Widih, mantap. Saya kira jalurnya akan bagus teman-teman, ternyata enggak ya. Nah ini teman-teman, ujungnya di sini nih dermaganya teman-teman ya. Oke, saya mau melihat TPA Sarimukti dari atas teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Widih, ketemu lagi di Hei Bujang. Wih, di depan stasiun Rende teman-teman, tepatnya di Cikalongwetan nih, kecamatan Cikalongwetan, desa Rende. Ada angkot nih, angkot Rende, mungkin ke Padalarang kayaknya teman-teman ya, KAI Rende. Nah hari ini masih di tanggal sebelum video sebelumnya gitu teman-teman ya, tanggal 20 Juli 2025, jam berapa nih, jam 11.56 teman-teman, di depan stasiun Rende. Dari Cikalongwetan ini saya akan mengarah ke mana, ke Cipatat teman-teman ya. Cipatat di sebelah sana, Cipatat sebelah sana, ke sana itu ke Cikalongwetan ataupun ke Padalarang ke sana teman-teman ya. Nah ini saya mau ke Cipatat melalui Sarimukti teman-teman. Nah oke. Nah perjalanan dari sini sekitar 18 km lah teman-teman ya, atau 19 km ke Sarimukti, ke Cipatat teman-teman ya, via Sarimukti. Nah ini masih dengan motor kesayangan saya teman-teman ya. Widih, mantap. Sepertinya kereta lokal, kayaknya ada deh kereta lokal teman-teman kesini ya. Saya juga kurang tahu nih, ini agak longgar, saya kencengin dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita gaskan. Jadi dari arah sini kita ke Cipendei dulu teman-teman, lalu nanti ke tembus ke Cipatat, kecamatan Cipendei, baru ke Cipatat. Oke, nah rencananya juga nanti di Cipendei saya pengen nongkrong dulu teman-teman ya, ada nanti melihat view yang ada di apa namanya, di dermaga pasir, aduh saya lupa pasir apa namanya gitu. Oh gandeng. Kita gaskan teman-teman ke Cipendei ataupun ke Cipatat ya teman-teman ya, via Cipendei atau via Sarimukti lah teman-teman ya. Oke, kita gaskan teman-teman. Jadi perjalanan kita dari sini ke Cipatat itu sekitar 19 kilo lah teman-teman ya. Nanti terus kemana, ke Cipendei itu cuman 5 kilo, dekat lah teman-teman ya. Oke, ini di stasiunnya teman-teman. Ramai juga daerah Cikalongwetan, daerah Rende ini, maksudnya daerah Rende teman-teman ya. Nah sebenarnya perbatasannya, nanti Rende ini ada perbatasan antara Cikalongwetan dengan Cipendei teman-teman. Nah nanti di pertigaan di depan nanti itu adalah perbatasan antara kecamatan Cikalongwetan dan Cipendei, kecamatan Cipendei. Oke teman-teman, jam 12:01. Nah ini ada Hanan Permai. Video pertama kita lewatin ini juga tadi teman-teman ya, tadi pagi ya. Sekarang udah siang, kita keliling di daerah Bandung Barat ini teman-teman. Mantap. Video sebelumnya udah ke Cisomang saya teman-teman ya. Cisomang ya namanya, jembatan Cisomang ya bener. Dan view yang keren banget Cisomang. Dan ini saya mengarah balik ke arah Bandung lah teman-teman ya, tapi melalui Cipatat atau melalui Cipendei ini teman-teman. Ke kanan itu ke Cirata. Nah kita terus saja teman-teman ya, Cirata, dari sini ke Cirata ya sekitar 5 km lagi loh nggak usah ya teman-teman. Nah ini kita terus aja teman-teman. Terus kita ke arah Cipendei, dekat juga 5 km teman-teman ya. Nah kalau nggak salah ini desanya Desa Sukahaji nih teman-teman ya, daerah Cipendei teman-teman. Ini udah masuk daerah Cipendei, jalannya udah lebar teman-teman, mantep. Ini sampai ke Cipatat jalannya selebar ini teman-teman, mantep. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi teman-teman harus ke Padalarang kok teman-teman. Dari Purwakarta ya mau ke Cianjur, jadi nggak perlu lagi teman-teman harus ke Padalarang lagi. Jadi lewat sini aja teman-teman, lewat Cikalongwetan, lewat Cipendei, lalu ke Cipatat, lalu nanti ke Cianjur teman-teman. Seperti itu jalurnya.
Oke, kita gaskan aja teman-teman. Nanti di daerah Cipendei saya mau ke dermaga Pasir Gelis teman-teman. Nah, Pasir Gelis itu nanti saya mau pandang-mandang lah teman-teman ya. Waduk Cirata. Nah kok viewnya lebih luas lagi tuh, viewnya di situ tuh teman-teman ya. Waduk dari Pasir Gelis itu tuh, Waduk Cirata. Bagus lah teman-teman. Nanti saya juga belum pernah ya, coba saya lihatnya dari Google Maps. Wah bagus nih. Kalau ke Cipendei ya wajib mampir lah gitu ya, karena ada warung-warung juga di situ, bisa makan-makan kita juga di situ. Dan yep, kita gaskan aja teman-teman. Oke, siapkan cemilan teman-teman yang enak atau sambil makan siang, makan malam. Wede, selamat makan malam dan makan siang lah pokoknya untuk teman-teman yang menonton. Dan tonton sampai habis teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Woi, saya jarang-jarang bilang kayak gitu ya. kayak YouTuber pada umumnya gitu ya teman-teman. Oke, kita gaskan aja teman-teman. Gaskan. Jalannya lumayan lurus nih teman-teman. Mantap, rame juga di sini. Apa kabar warga Desa Sukahaji, Kecamatan Cipendei? Semoga teman-teman sehat selalu. Wah, tuh tadi ada tulisan di batu Raja RJM, Raja Mandala, 15 km lagi teman-teman dari sini. Hehe, mantap. Semoga teman-teman sehat selalu lah teman-teman ya. Wede, ini udah masuk ke pusatnya Desa Sukahaji teman-teman. Berarti warga desa di sini suka banget naik haji. Oh, kantor desanya ke kanan teman-teman, belok kanan ini. Kantor desanya ya teman-teman ya, sana kantor desanya. Di sini banyak Indo Station, mobile gitu ya, mobile station teman-teman ya, untuk isi atau BBM-nya teman-teman ya. Ini ada Alfamart Sukahaji kayaknya teman-teman ya. Oh, Walet Cipendei. Oh, ya. Apakah ini udah mau nyampe di pusat Cipendei? Karena dekat sebenarnya dari stasiun Rende ke Cipendei teman-teman ya, ke pusat kecamatan Cipendei. Kalau udah di pusat kecamatan Cipendei berarti desa Cipendei teman-teman. Ini MTS Muslim. Nih kiri Bank BRI, unit Cipendei. Wah, ini mungkin di pasarnya nih, di pusat pasar Cipendei teman-teman ya. Oh iya teman-teman, kayaknya ada di pusat. Ini oh iya nih kantor desa Cipendei ini teman-teman. Nah, ini kantor desanya ya kan. Ini ada Polsek Cipendei. Wih. Nah, ini pasar Cipendei teman-teman. Dekat-dekat aja teman-teman ya, nggak usah jauh. Nah, di depan adalah masjid besarnya Cipendei teman-teman. Nah, ke kanan kantor desa Marga Laksana. Nah, kantor desa Nyenang Cibogo. Nah, kita ke arah ke kanan teman-teman ya. Ini pasar baru dari Cipendei teman-teman. Pasar lamanya ada di belakang sana teman-teman. Nah, kalau ke Raja Mandala ataupun ke Cipatat kita ke kiri terus ya. Ini kita ke kanan teman-teman. Kita nongkrong dulu ke Dermaga Gelis teman-teman. Dari sini ke Dermaga Gelis sekitar 5 kilo lah teman-teman. Dekat aja teman-teman. Lewatin kantor desa Nyenang dulu, baru kita ke desa Marga Laksana ya, Pasir Gelis itu teman-teman. Nah, ini ada masjid besarnya teman-teman ya, Cipendei. Nah, sebelah kanan SDN 1 Cipendei teman-teman. Mantap. Di sini ada mixway juga teman-teman. Mantap. Wih deh, mantap. Nah, ini kita ngikutin jalan besar aja untuk ke apa namanya, Dermaga Pasir Gelis teman-teman. Oke, kita gaskan aja teman-teman. Mau motong ragu-ragu saya. Nanti ada motor yang kencang dari depan teman-teman. Waduh, jalannya begini. Waduh, tuh kan ibu-ibu kan. Dia pada saat tikungan dia main ngegas saya, takutnya ada motor di depan atau kendaraan di depan melaju dengan kencang, kan bahaya teman-teman ya. Sebelah kiri ada Alfamart Hegar Mana teman-teman. Nah, ini kita terus aja teman-teman, ngikutin jalur besar aja teman-teman ya. Nah, di sebelah kiri adalah kantor desa Nyenang kayaknya, kalau nggak salah teman-teman ya. Ya, ini kantor desa Nyenang nih teman-teman. Kita terus aja teman-teman ya. Wah, di sini nggak terlalu ramai. Oh, pertandingan sepak bola teman-teman ya. Ada pertandingan sepak bola di sana. By the way, dari tadi
banyak pertandingan sepak bola teman-teman ya di hari Minggu ini teman-teman ya. Mantap, kalau di kampung enak tuh teman-teman ya, kita bisa nonton bola gitu ya, dan di lapangannya terbuka, nggak mesti harus masuk stadion dan bayar gitu teman-teman ya. Di sini masalah gitu teman-teman ya. Mantap, di Jawa Barat ini aktivitas ataupun kompetisinya banyak pasti teman-teman ya. Mantap, mantap. Oke, nggak jauh lagi teman-teman, sekitar 3 kilo lagi lah dari sini teman-teman ya, untuk tiba di Pasir Gelis. Sebelah kanan ada Masjid Jami Babul Jannah. Ini masih di desa Nyenang kali ya teman-teman ya. Pertigaan teman-teman. Kalau ke kiri Cinanggerang, Warung Nangka, Banjarsari, Cibogo kiri teman-teman. Kita terus teman-teman ya, Pasir Gelis. Oke, Pasir Gelis kita teman-teman terus ke sana, ke desa lain. Nah kalau ini udah nggak ada lagi ke desa yang lainnya kali teman-teman ya. Pasir Gelis ini sepertinya udah masuk desa Marga Laksana teman-teman. Apa kabar warga desa Laksana? Wede. Jalurnya beton semua teman-teman, dan nggak rata betonnya teman-teman ya. Cuman ya udah bagus lah, mendingan seperti ini teman-teman ya, daripada batu aspal yang pecah-pecah segala macam dengan kayak gini ya teman-teman ya, walaupun nggak rata teman-teman ya. Alhamdulillah nggak masalah lah ya teman-teman ya. Mantap jiwa. Wede, nah ini udah nyampe di dermaga nih teman-teman, di terminal air Cipicung Pasir Gelis teman-teman. Wede, mantap. Nah ini dia teman-teman ya. Waduh, ini eceng gondok semua teman-teman. Mantap, 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 mantap. Udah masuk nih dermaga Pasir Gelisnya teman-teman. Wah, tuh gimana ngelewatnya tuh ya si perahu ini teman-teman ya. Oke. Wah, jalannya nggak terlalu bagus nih teman-teman. Melewati rumah-rumah warga nih teman-teman. Tanah ini milik PT PLN Nusantara Power. Dilarang parkir. Ada rambu-rambunya gede banget teman-teman ya. Dilarang parkir di sini katanya. Wih, los banget ya, eceng gondok segala macam teman-teman. Nah ini tanda-tanda apa ya teman-teman? Saya kurang tahu tuh tuan. Yang gede itu tanda-tanda apa ya? Sign apa ya? Gede banget mereka bikin ya teman-teman ya. Jadi sesuai SK Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 1977 tentang lalu lintas perairan pedalaman Indonesia, kalau tanda yang kita lihat tadi artinya dilarang menambatkan kapal di mana rambu dipasang. Dengan kata lain, perahu dan kapal tidak boleh bersandar ataupun mengikat tali di wilayah rambu dipasang. Bisa jadi karena jalan yang kita lintasi ini belum masuk wilayah dermaga, teman-teman. Nanggung banget ya teman-teman ya. Harusnya bisa di beton atau di aspal lagi nih, dikit lagi nih. Ya sekitar 500 meter lah teman-teman ya. Nah kita udah nyampe nih teman-teman. Jual ikan nila di depan. Rame ternyata teman-teman. Rame ternyata teman-teman ya. Mantap, 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 mantap. Wih, jual ikan nila. Itu ada pos penjagaannya teman-teman ya. Dermaga teman-teman ya. Wih, ada musola nggak teman-teman ya? Sekalian sholat di sini maunya. Dinas Perhubungan Pos Pengawasan Cipicung teman-teman. Widih, rame teman-teman, ini orang yang pada mau mancing semua ini pasti. Widih, 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 widih. Pada mau mancing semuanya teman-teman. Mantap, 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 mantap. Ini dermaganya teman-teman, itu dermaganya di sebelah sana teman-teman ya. Mantap pisan. Rame teman-teman di sini ternyata ya. Keren, 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 keren. Wede. Nah ini teman-teman, ujungnya di sini nih dermaganya teman-teman ya. Mantap jiwa. Cuma naik kapalnya sebelah sana teman-teman. Nah, jadi pembangunan dermaga Pasir Gelis ini merupakan program Satuan Kerja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan memanfaatkan lahan milik PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai pengelola Waduk Cirata.
Dermaga yang dibangun sejak tahun 2011 ini ditujukan untuk mengurangi kepadatan aktivitas di dermaga Cipicung dan mempermudah warga melakukan aktivitas bisnis perikanannya. Aktivitas di dermaga ini tidak pernah sepi, teman-teman. Pada pagi dan siang hari, dermaga disibukkan dengan aktivitas bongkar muat, pakan, dan transportasi, dan malam harinya dermaga digunakan untuk aktivitas bongkar muat panen ikan. Selain itu, dermaga ini juga dimanfaatkan bagi yang memiliki hobi mancing. Jadi pemancing bisa memanfaatkan jasa pemilik perahu untuk diantarkan ke spot-spot mancing yang ada di Waduk Cirata. Harga sewa antar jemput biasanya sekitar 20.000 hingga 50.000 tergantung spot dan lapak yang dituju. Sedangkan sewa rakit di setiap lapak kisaran 20.000 per jam. Rame banget ternyata yang mancing, teman-teman. Jawa Barat nih hobi mancing memang, teman-teman ya. Oke, kita gaskan lagi, teman-teman. Ini udah jam 12.25, teman-teman. Ya, dermaganya begini-gini aja sih, teman-teman ya. Cuman ya, kalau yang hobi-hobi mancing, wah kesini deh ya. Hobi mancing kan kayak ngabisin waktu gitu ya, teman-teman ya. Jadi ya hobi lah ya, sambil ngobrol sama kawan gitu, teman-teman ya. Ini dermaganya sebelah kiri, teman-teman. Nah, coba kita kelilingi, teman-teman ya. Ini ada warung-warung juga sih, teman-teman ya. Cuman paling yang jualan paling Indomie gitu kali ya, alat-alat pancing gitu, teman-teman ya. Kalau nasi kayaknya nggak ada deh, teman-teman. Nasi pasti bawa dari rumahnya sendiri masing-masing ya, teman-teman ya. Nah, ini pos pengawasan Cipicung, dermaga Cipicung, dermaga Pasir Gelisnya, teman-teman. Mantap, ramai juga ternyata, teman-teman. Dibuat tempat wisata bagus, teman-teman ya. Harusnya ada tempat makan-makannya, bakar-bakar gitu, teman-teman. Warung makan itu bukan kayaknya, teman-teman. Oke lah dah, teman-teman, kita gaskan lagi balik ke Cipendei atau pusat ke Cipendei dan mengarah ke Cipatat, teman-teman, melalui atau via Sari Mukti. Nah, waduh, asapnya. Waduh. Bikin sakit mata asapnya, teman-teman. Nggak kebiasa. Waduh, jalannya mantap jiwa. Oke, Cipatat, I'm coming via Sari Mukti. Ini susah banget. Terlalu keras di ban saya nih. Waduh. Oke, teman-teman. Ini udah mau nyampe ke pertigaan Cipendei lagi, teman-teman. Nah, kita mau mengarah ke Cipatat. Depan ada pertigaan, kita belok kanan, teman-teman. Jam 12.36, 10 menit ya, 5 km, teman-teman ya. Sebelah kanan ini masjid Cipendei, teman-teman. Masjid rayanya. Oke, kita ke kanan. Udah jam setengah 1 sih. Rada-rada lapar sih, teman-teman ya. Waduh, nanti deh cari makannya nanti, teman-teman ya. Kita ke kanan, ini di depan ada Koramil Cipendei, teman-teman. Kita ke kanan aja, teman-teman ya. Ke kiri kita balik lagi ke Cirata, ke Rende, teman-teman. Kita ke kanan nih, teman-teman. Oke, di depan Yomat nih, Yomat Cipendei. Kita kanan. Makannya nanti aja deh, teman-teman ya. Ini Alfamart Cipendei, teman-teman. Udah lapar sih, teman-teman ya. Ada di Cipatat aja deh makannya. Puskesmas Cipendei sebelah kanan. Wih, rame warga Cipendei, teman-teman. Ini kantor camatnya, Kecamatan Cipendei, teman-teman. Sebelah kanan tuh kantor kecamatannya tuh, teman-teman. Oke, kita gaskan. Ada masakan Padang tuh. Kayaknya menggiurkan masakan Padangnya tuh. Makan dulu apa ya? Oke, teman-teman, makan aja deh, lapar banget dah. Ini ada masakan Padang nih. Mana ya masuknya ya? Masuk masakan Padang. Oh, ini dia masakan Padang, ini masuknya di sini, parkirnya di sini, teman-teman. Oke, ada gang. Oh, nggak apa-apa, bisa ya di sini, nggak masalah itu, teman-teman. Oke, jom. Sip. Makan heula atulah. Dak, makan dak.
berangkat lagi teman-teman dari rumah makan ganti Salero. Oh, ganti Salero, ganti selera lah kayaknya teman-teman ya, rumah makan Padang nih teman-teman ya. Kita lanjutkan perjalanan dari Cipendoy teman-teman, pusat kecamatan Cipendoy ke arah Cipatat lagi teman-teman. Dari sini ke Cipatat itu sekitar 14 km lagi teman-teman ya. Oke, sekarang 13.17. Kalau ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti itu sekitar 9 km lagi teman-teman. Jalannya kayak gini mah cepet ya, paling ya sekitar setengah jam udah nyampe lah teman-teman ya. Kita ke Cipatat teman-teman ya. Oke, kita bakalan melewati nanti TPA Sarimukti, dimana TPA Sarimukti itu adalah tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan akhir sampah lah ya, akhir sampah untuk seluruh warga Bandung Raya. Bandung Raya itu ya berarti Bandung, Cimahi ya kan, kemudian Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Nah itu semuanya teman-teman, sampahnya di situ tuh tahun. Nah sampah teman-teman warga Bandung Raya, nah dibuangnya diangkut ataupun dikelola lagi, diolah di akhir pengelolaan akhir gitu ya. Itu adalah di TPA Sarimukti teman-teman. Oke, gaskan aja. Udah jam 13.18. Udah makan, udah sholat. Ya lumayan lah ya makanannya ya tadi ya. Saya nasi dengan ayam balado dan teh manis sekitar 20.000. Murah juga teman-teman ya. Tapi rasanya susu aja teman-teman, biasa aja gitu ya. Ya masakan Padang yang biasa aja, aja lah teman-teman gitu ya. Oke, wis ini jalurnya udah aspal lagi teman-teman, mantap. Ini kalau nggak salah desanya masih desa Cipendoy kayaknya, ataupun desa Bojong Mekar. Jadi gandeng. Jadi Cipendoy, Bojong Mekar, nanti Nanggeleng. Nah Nanggeleng itu terakhir, desa terakhir yang ada di kecamatan Cipendoy ini untuk di jalur dari Cipendoy ke Cipatat ini teman-teman. Oke, ikutin terus teman-teman. Sudah kenyang, sudah sholat, udah aman, tinggal gasken aja ini teman-teman menuju Cipatat. Wih, apa kabar nih semuanya warga Cipendoy? Semoga sehat selalu teman-teman. Ramai sekali di sini teman-teman, dan panas sekarang 30 derajat teman-teman, panas banget. Kacau, udah kayak Jakarta ya panas ini teman-teman. Dan ketinggiannya ya rendah sih ya, 318 teman-teman. Pantesan aja panas gitu ya. Mantap pisan. Bismillah lah, kita berangkat lagi ke Cipatat teman-teman. Semoga aman perjalanan teman-teman. Rencana nanti saya mau nongkrong di TPA Sarimukti teman-teman, mencari harta karun, siapa tahu mendapatkan emas atau harta berharga di situ teman-teman ya. Oke, di sebelah kiri SDN Bojong Mekar teman-teman. Di Bojong Mekar nih, desa Bojong Mekar, tepatnya masih di kecamatan Cipendoy. Wih, semoga teman-teman sehat selalu warga Bojong Mekar. Nah ini dari tadi anak RX King banyak banget teman-teman ya. Nggak tahu titik kumpul mereka mungkin di Cirata kayaknya teman-teman, kalau menurut saya ya. Mau dari pagi sampai sekarang banyak banget itu anak RX King, dan luar biasa. Semoga mereka hati-hati di perjalanan. Klub motor RX King yang mungkin dari Bandung Raya mungkin ngumpulnya pada di Cirata kayaknya teman-teman ya. Semoga terkendali teman-teman untuk gatheringnya, dan semoga sehat selalu teman-teman ya, sampai pulang ke rumah ya aman lah gitu ya. Oke, kita gaskan lagi teman-teman. Rambu-rambu ke kiri ke kantor desa Sirnajaya teman-teman. Mungkin bisa tembus lagi kemana gitu ya, sebelah kiri tuh teman-teman ya. Saya juga kurang paham teman-teman. Nanti kapan-kapan kayak kita belusukan ke sana, kantor desa Sirnajaya. Hede, mantap. Ini terus saja ke Raja Mandala, Cipatat, ke Bandung ya. Dari sini teman-teman ya bisa juga ya teman-teman ya. Wow, di atas ada apa ini teman-teman? Kayaknya irigasi nih di atas nih teman-teman ya. Iya, irigasi air kayaknya nih teman-teman. Iya, parit ini di atas nih, pengairan teman-teman ya. Mantap. Kayaknya pengairannya udah dari zaman Belanda mungkin teman-teman ya. Saya juga kurang paham sih, cuman bagus banget. Nah ini
RX King semua teman-teman. Nah, kalau boleh tahu, kalau ada yang tahu teman-teman ya, itu teman-teman RX King lagi ada gathering apa atau pertemuan apa gitu ya, di mana, terus dalam memperingati hari apa gitu teman-teman ya. Oke, nanti boleh, kalau ada yang tahu boleh di komentari ya teman-teman ya, ataupun diinformasikan di kolom komentar. Nah, ini ada Pasir Ucing Timur. Oh, perkebunan Pasir Ucing Timur teman-teman. Ini apa namanya, kebun karet. Jadi perkebunan karet Pasir Ucing ini diperkirakan sudah berdiri pada tahun-tahun awal abad ke-20 teman-teman. Perkiraan itu berdasarkan iklan-iklan pada koran berbahasa Belanda. Hal itu dibuktikan dengan adanya iklan pada koran dari Belanda yaitu The Express pada tanggal 15 Juli tahun 1912 yang mencantumkan iklan mencari pegawai untuk perusahaan karetnya. Dan ternyata masih banyak iklan lainnya di tahun-tahun berikutnya teman-teman. Nah, fakta menarik lainnya dari perkebunan Pasir Ucing ini adanya budidaya tanaman koka yang menjadi bahan dasar kokain, di mana Warta Delhi Kourta pernah mencatatnya pada tanggal 19 Juni 1912 teman-teman. Nah, sekarang perkebunan karet Pasir Ucing itu dikelola oleh PT Pasir Ucing Timur, di mana memiliki area konsesi lahan kurang lebih seluas 700 hektar untuk komoditas karet dan 280 hektar untuk komoditas kakao ataupun coklat. Oke, ini kalau nggak salah di maps ini sebelah kanan adalah apa namanya, pengelolaan apa nih ya, bau teman-teman. Sini pengelolaan karet nih teman-teman. Kan bau ya, nih pengelolaan karet nih, baunya bau karet ya. Iya, bau karet atau ya kayaknya bau karet nih teman-teman ya. Itu pupuk ya, saya kurang paham juga teman-teman. Nah, ini truk sampah ya teman-teman ya, Sarimukti. Oh, ini ada apa nih, kurangi kecepatan, HUT RI. Oh, untuk HUT RI teman-teman. Waduh, punten lah teh, punten lah nih bocah-bocah ya, untuk HUT RI teman-teman. Oke, semoga benar-benar untuk HUT RI. Mantap, memperingati HUT RI, hari ulang tahun Republik Indonesia. Wih deh, langit di atas masih warna biru teman-teman, cerah hari ini. Mantap, perjalanan masih menyenangkan, badan masih segar teman-teman ya. Cuman sudah rada-rada lah ya. Karena kita dari pagi tadi berangkat dari Bandung sekitar pukul jam 6:30 teman-teman. Mantap. Dan sekarang sudah 1:30 melakukan perjalanan luar biasa teman-teman. Wih, ini mah, ini ada pohon jati teman-teman ya. Banyak nih di sini, ada pohon jati, bukan karet lagi teman-teman. Kalau malam pasti sepi banget di sini teman-teman, nggak ada penerangan di sini. Oke, kayaknya sudah melewati Kecamatan Cipendei teman-teman. Kita mau mendapati Kecamatan Cipatat ini teman-teman ya. Biasanya antar kecamatan memang dipisah sama apa namanya, kalau di hutan-hutan itu ya, kalau di perkampungan itu kecamatan dipisah sama hutan-hutan gitu teman-teman ya. Widih, nggak kelihatan ke sana teman-teman. Wah, kelihatan dari sini teman-teman ya, eceng gondok yang dari Danau Cirata atau Waduk Cirata teman-teman ya. Mantap, sebelah sana teman-teman kelihatan itu. Oke, kita gaskan lagi. RJM 7 km lagi teman-teman. Wah, dekat banget ya. Raja Mandala, desa Raja Mandala sepertinya teman-teman ya, atau wilayah Raja Mandala lah. Oh, ini dia teman-teman, beda kecamatan ini, masuk kecamatan Cermat nih ya teman-teman ya. Nah, ini perbatasan nih. Selamat datang di Kecamatan Cipatat. Wah, ini dia official. Beda kecamatan, beda jalannya teman-teman ya. Tadi beton, sekarang udah aspal teman-teman, dan mulus. Kayaknya baru ini jalurnya ini teman-teman, atau jalannya ini baru di aspal nih kayaknya teman-teman, baru tahun lalu kayaknya ini ya. Oke, sebentar lagi kita bakalan masuk ke TPA Sarimukti teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Coba ini kita ke kanan deh teman-teman ya. Kanan sini deh teman-teman. Nah, itu TPA Sarimuktinya teman-teman. Nah, ini kita ke kanan coba ya. Wah, kita coba ke kanan ini teman-teman.
TPA Sarimukti. Oke, saya mau melihat TPA Sarimukti dari atas, teman-teman. Nah, di sini aja mungkin ya, teman-teman ya. Bisa kayaknya. Oke, nah itu TPA Sarimuktinya, teman-teman. Mantap. Di banget ya, teman-teman ya. Pak, ini Pak dia kemana Pak? Tembus kemana gitu Pak? Tembus kemana gitu ini? Ya, tembusnya ke Tembangan ya. Tembangan. Tembus tapi Pak. Jalannya kayak gini. Bagus. Masih jauh nggak Pak? Jauh ya. Nun Pak, hati-hati Pak. Tembangan cenah. Ke sana teman-teman. Mantap. Ini TPA Sarimukti teman-teman. Sampah teman-teman dibuangnya di sini semua ya teman-teman ya. Mantap. Masih jauh lagi ke sana teman-teman. TPA yang memiliki luas sekitar 25 hektar ini mulai beroperasi pada tahun 2006 sebagai solusi sementara setelah TPA Lui Gajah mengalami longsor pada tahun 2005. Namun seiring waktu, TPA Sarimukti terus beroperasi dan menjadi tempat pemrosesan akhir sampah utama untuk wilayah Bandung Raya. Dan kapasitas penampungan TPA Sarimukti ini sekitar 2 juta ton sampah. Namun kapasitas ini masih kurang karena TPA ini sering overload hingga 14 juta ton sampah. Dan rencananya akan ada TPA Legok Nangka di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung. Oke guys, tadi mau naikin drone, udah naikin drone sih, cuman baterainya ternyata tinggal 22% lagi, nggak terisi ternyata teman-teman. Oke deh, balik lagi teman-teman ini. Tadi ngedrone cuman sebentar doang jadinya. Nggak lama teman-teman. Mau lihat TPA Sarimukti ini. Apa-apalah. Oke, kita lanjutkan lagi ke Cipatat. Dari sini mah tinggal 5 km lagi teman-teman. Cepet banget ya. Dekat ternyata dari Cipendei ke sini teman-teman, ke Cipatat. Ini sebelah kanan TPA Sarimukti teman-teman, tempat pembuangan akhir Sarimukti. Nah, dilarang mendirikan bangunan di dalam dan di luar pagar. Nih bangunan nih dulu sebelah kiri nih. Nah, itu TPA-nya teman-teman. Jadi sampah-sampahnya ditimbun gitu ya metodenya teman-teman ya. Tapi di kanan kiri banyak sampah teman-teman ya. Mungkin truk-truk pada ngantri gitu teman-teman ya. Ngantri untuk masuk ke TPA-nya sehingga sampahnya bertebaran kemana-mana. Terbang teman-teman. Terlebih lagi sampah plastik ya. Nah, di sini aroma tidak sedapnya kecium teman-teman ya. Luas juga TPA Sarimukti ini, kalau nggak salah sekitar 22 km 22 km 22 hektar kalau nggak salah teman-teman ya. Dilarang keras menimbulkan ceceran sampah. Wah, ceceran sampah nih semuanya. Nah, makanya harusnya seperti ini teman-teman ya, ditutup ya. Ini sampahnya kenapa mau dibawa pulang gitu teman-teman, maksudnya ya? Kenapa nggak dibawa masuk gitu ya? Atau mau dibawa pulang gitu? Saya juga kurang paham teman-teman. Sampahnya di sini kecium banget teman-teman, aroma sampahnya di sini. Tadi kalau saya masuk ke gang tadi ataupun apa tadi jalan tanah tadi nggak kecium aroma sampahnya. Kalau di sini udah kecium banget teman-teman. Nah, teman-teman banyak banget. Banyak banget tuh teman-teman ya. Wede. Banyak cecaran sampah tuh. Cecaran sampah ya, bener, cecaran sampah ini lah teman-teman. Kanan kiri jalan ini nih. Cecaran sampah. Sampahnya membukit gitu teman-teman ya. Nah, itulah. Teman-teman warga Bandung, Bandung Raya lah ya. Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Nah, sampah teman-teman itu semua tuh di sana tuh teman-teman. Nah, tuh. Di sana semua tuh sampah teman-teman tuh. Dibawanya ke sini mungkin ya apa tuh, makanan teman, sampah makanan, sampah besi, organik. Semuanya di sini semua teman-teman. Makanya jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman ya. Ini truknya ketemu tadi teman-teman yang di jalur Tebangan tadi teman-teman ya.
Jadi pada saat saya menaikkan drone, itu adalah jalur tebangan kayu jati, teman-teman. Nah, ini truk-truk sampah yang udah beres apa namanya, dilangsir ya ke tempat akhir. Nah, ini kosongan semua nih, teman-teman. Cuman sampahnya ya kececeran nih semua ya kan. Waduh. Nah, ini mungkin apa ya, ya para plastik ya, para pengepul sampah gitu ya. Jadi usaha pengepul sampah itu juga lumayan juga tuh, teman-teman, kalau teman-teman mau gitu ya. Usaha pengepul sampah tuh orang kaya ataupun yang orang-orang apa namanya, usaha-usaha jual barang bekas gitu ya, besi gitu ya, ataupun apapun gitu ya, plastik bekas yang kita jual kiloan-kiloan, itu tajir-tajir itu, teman-teman. Jangan salah, teman-teman. Yang diperjualbelikan itu sampah, tapi tajir mereka tuh, teman-teman. Tajir melintir tuh mereka tuh. Plastik, ban, apalagi ya, besi, wah luar biasa tuh, teman-teman. Ini saya mau motong, cuman dianya kenceng banget. Motong ah. Sampahnya luar biasa. Sepanjang nih sampah semua di kanan kiri, teman-teman ya. Luar biasa. Tapi kok di sini kok banyak sampah juga, kayaknya warga buangnya ke sini semua kayaknya, teman-teman ya. Iya. Mungkin warga daerah sini mikir lah. Nih jembatan Cilimus, mikir lah ini kan daerah tempat pembuangan akhir, ya udah buang aja sampah di sini, mungkin kali ya gitu ya, teman-teman. Saya juga kurang paham. Oke, kita gaskan lah ke Cipatat, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini orang-orang kaya semua nih, teman-teman ya. Jangan salah, teman-teman, tuh duit semua yang di karung itu isinya duit semua tuh, teman-teman. Bisa jadi satu karung itu isinya 1 juta, teman-teman. Wah, jangan salah, teman-teman. Plastik itu atau besi dan segala macam tuh. Nah, ini Dinas Lingkungan Hidup nih. Kayaknya bisa dari situ juga kali ya keluarnya ya. Oke, ini ada masjid. Nah, ini desa Sari Mukti lah, teman-teman ya. Ini ada MTS Al Ihsaniyah. Wede, ups. Wah, kayaknya tiap hari warga-warga sini menghirup udara sampah kali ya, udara sampah. Nih sampahnya berceceran, teman-teman, jatuh ya kan. Nggak sengaja nih jatuh sampahnya. Ups. Wah, ini jembatan Cimetak, teman-teman ya. Cimetak. Kayaknya Sungai Cimetak atau Cimetak. Wah, itulah. Kalau pronunciation. Kalau pelafalannya salah, mau dimaafkan, teman-teman ya. Nah, ini ada jalur kereta api, teman-teman ya. Jalur kereta api Raja Mandala nih. Nah, stasiunnya sebelah kanan. Stasiun dari Raja Mandala, teman-teman ya. Nah, ini desanya desa Raja Mandala nih. Wah, tanah stasiunnya, teman-teman, nggak terlalu rame stasiunnya ya, teman-teman ya. Sebelah kiri Bandung, kanan itu adalah Jakarta, teman-teman. Nah, desa Mandala Sari sebelah kanan, teman-teman ya. Tuh tugunya, teman-teman. Nah, Raja Mandala Kulon sebelah kiri, teman-teman. Nah, ini ke jalan raya ya, bisa jadi sekitar 2 kilo lagi lah, teman-teman. Nggak nyampe kayaknya. Ya 2 kilo, 1 kilometer lagi lah ya. Ini jalan ini terbagi atas 2 desa, teman-teman ya. Jadi memecah ataupun membagi 2 desa. Kanan tuh desa Mandala Sari, sebelah kiri Raja Mandala Kulon, teman-teman. Oke, sebentar lagi, 500 meter lagi ke depan atau nggak nyampe deh ya. Udah kelihatan towernya masjid Raja Mandala, teman-teman. Wede, mantap. Panas di sini, teman-teman ya. Ketinggian 333 meter di atas permukaan laut. Oke. Sudah tiba kita, teman-teman, di Cipatat ataupun di pusat kecamatan Cipatat. Nah, sebelah kanan itu desa ataupun bukan desa, Masjid Besar Raja Mandala, teman-teman.
Nah, tuh Masjid Besar Raja Mandala. Sebelah kiri SDN 2 Raja Mandala Kulon. Nah, itu masjidnya teman-teman. Masjid Besar Raja Mandala. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja belusukan kali ini. Next saya belum tahu nih mau kemana teman-teman. Ke kanan itu ke Cianjur, ke kiri ke Bandung teman-teman. Belum tahu nih mau kemana nih. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Hei bujang. Dadah.